Halo, siapa di sini yang suka kesepian? Saya pastinya. Seringkali gitu ya, kita manusia gitu, sering dihadapi dengan rasa kesepian. Entah misalkan lagi kerja terus tiba-tiba aduh ngerasa kesepian nih gitu ya. Atau aduh lagi belajar gitu, aduh ngerasain kesepian gitu ya. Ya tapi rasa kesepian itu ya kita jangan takut lah ya, atau jangan was-was gitu ya. Karena saya pikir rasa kesepian itu perasaan yang berharga gitu ya. Kenapa berharga? Ya kesepian ini merupakan event dalam hidup di mana kita bisa ngenalin diri sendiri gitu. Dari apa? Dari yang kita perbuat gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita sepi atau lagi bosan gitu ya. Terkadang kan bosan juga kita ngerasain sepi gitu ya. Uh, kita bisa main game gitu ya. Berarti ya kita terkenal mengenal diri kita sebagai pemain game gitu ya. Ya tapi ya uh, dari rasa sepi ini kita juga bisa menjadi diri pribadi yang menjadi lebih baik gitu. Saya menemukan gitu ya ide untuk membuat aplikasi gitu ya, yang dimana diawali dengan ya saya merasa kesepian gitu ya, merasa kesepian. Kemudian saya berpikir ada nggak ya gitu aplikasi dimana ya orang itu nggak perlu nanyain orang lain gitu, uh, ide gitu, aduh saya kesepian atau bosan nih gitu ya. Uh, ada ide gak untuk itu ya, untuk harus dilakuin gitu, saya bosen nih gitu-gitu aja kegiatannya kalau lagi sepi gitu. Kan gak semua orang berani ya untuk bertanya gitu ya. Makanya saya terdorong untuk membuat aplikasi ini gitu, yang bernama Sepimu gitu. Secara singkat, aplikasi Sepimu ini uh, merekomendasikan gitu ya kegiatan-kegiatan yang bersentimen positif, atau yang setidaknya misalkan biasanya kita melakukan kegiatan A gitu, terus kita dari aplikasi Sepimu ini akan memberikan rekomendasi kegiatan yang setidaknya itu dianggap positif oleh orang banyak gitu ya. Di mana datanya didapat dari kuesioner gitu yang telah saya sebar menggunakan Google Form gitu ya kepada banyak teman-teman saya gitu ya, baik itu teman-teman kantor, teman-teman kuliah, teman-teman sekitar gitu ya. Terus datanya ini saya gunakan untuk ya untuk aplikasi ini gitu ya, saya tampilkan gitu. Terus aplikasi Sepimu ini dibuat dengan menggunakan Node.js ya, JavaScript base-nya gitu, base bahasanya, yang dimana dibantu dengan tools Express.js, Sequelize sebagai ORM-nya gitu ya, dengan database-nya PostgreSQL. Cara kerja aplikasi ini itu cukup sederhana ya. Ya dimana nantinya user itu hanya tinggal milih kebiasaan ya, kebiasaan yang biasanya gitu dilakukan saat sepi gitu. Kemudian sistem akan membantu untuk mencarikan, memilah dan mengagregasikan gitu ya, mengagregasikan rekomendasi-rekomendasi kegiatan yang sebelumnya didapat oleh banyak responden gitu, yang kemudian nantinya akan ditampilkan dan disarankan kepada user yang ingin mencari rekomendasi kegiatan gitu ya. Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Oke, ini adalah bentuk aplikasinya. Ini berbasis website. Sederhana. Di sini ada quotes ya, quotes ala-ala gitu ya. Sepimu akan membantu menemukan kegiatan agar kamu tetap produktif gitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih nih kebiasaannya apa gitu. Di sini bisa saya punya satu tabel namanya aktivitas ya, tabel aktivitas. Ini secara
saat ini ya, sementara ini baru ini aja gitu. Kalau misalkan nantinya ada pengembangan, ini bisa ditambah. Misalkan saya biasanya saat kesepian, saya ini malah bermain game gitu ya, bermain game. Lalu saat disubmit gitu, nah sistem akan otomatis mencarikan gitu ya dari kebiasaan yang kita lakuin gitu. Misalkan saya pilih bermain game, lalu dari bermain game ini nggak cuma saya kan, nggak cuma saya. Kemudian sistem menemukan nih ada 27 orang yang sama gitu, yang biasanya ngelakuin game, tapi mereka dari responden-responden ini menyarankan gitu ya dengan sentimen positif gitu. Oh kira-kira yang lebih bagus gitu daripada bermain game itu ngapain aja gitu. Oke. Yang nomor 1 di sini ada olahraga gitu, 15% yang memilih gitu. 4 orang dari 27 orang gitu memilih daripada bermain game mending olahraga gitu ya. Terus kedua ada belajar gitu, ada berkumpul bersama keluarga gitu, ada bermain game juga gitu nomor 4, dan bersih-bersih dan lain-lain gitu ke bawah. Oke. Kemudian, wah ternyata saya salah nih. Ada, misalkan saya biasanya itu menyanyi gitu ya. Siapa yang tahu gitu kalau misalkan menyanyi itu ya terbiasa menyanyi kan bosan gitu ya. Terus disubmit gitu. Wah, 27 orang itu masih nih menyanyi nomor satunya gitu ya. Terus ada bersih-bersih juga nomor 2, terus 3 menonton gitu. Lalu kita coba lagi satu lagi, misalkan saya mau biasanya nih jalan-jalan gitu. Kan ya jalan-jalan itu terkadang nggak gratis gitu ya. Ada yang ngeluarin duit, ngeluarin ongkos, ngeluarin jajan gitu ya. Terus kita coba gitu. Daripada jalan-jalan gitu ya, orang-orang lebih banyak untuk mendengarkan siaran gitu ya, seperti podcast, ceramah dan sejenisnya gitu. Terus ada menyanyi, ada browsing gitu ya. Untuk saat ini datanya ya gak begitu banyak ya. Mungkin kalau misalkan nantinya ke depannya ada pengembangan gitu ya, ini bisa lebih diseriusin gitu. Sekian dari saya. Itu adalah aplikasi sistem berbasis pengetahuan ya. Kurang lebih itu secara sederhananya menggunakan metode forward chaining ya. Jadi goalsnya itu belum ketahuan gitu ya. Kita cuma tahu gejalanya apa aja gitu. Saya gejalanya misalkan tadi tidur gitu ya. Lalu goalsnya dicarikan gitu sama sistem. Oke. Sekian, terima kasih untuk menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya dalam menjelaskan video ini. Sekian dari saya.